Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan kisah tentang seorang anak yang memiliki keterbatasan khusus yaitu tunanetra, tapi tidak menghalangi semangatnya untuk menimba ilmu. Walaupun dengan kekurangannya, dirinya bisa berprestasi dan membuat pengembangan usaha yang karyawannya diisi oleh penyandang disabilitas. Meskipun terbilang sukses, masih banyak pertarungan dan permasalahan yang harus ia hadapi. Kisah nyata ini kemudian dikemas dalam sebuah film berjudul Srikan yang dirilis pada tahun 2024. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai pada saat Damodar yang sedang di ladang diberitahu oleh temannya bahwasannya istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan hati senang, Damodar pergi ke sebuah warung untuk membeli minuman dan sambil mengabarkan kepada teman-temannya bahwa dirinya telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Lalu dia bergegas untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Damodar langsung menggendong anaknya dengan perasaan gembira. Dia sekaligus memberi nama yaitu Srikan. Dia bercita-cita kelak nanti anaknya bisa menjadi atlet kriket. Tanpa disadari, ternyata anaknya mengalami gangguan penglihatan. Seketika dia kecewa akan semua ini. Keluarga besar Damodar menyarankan untuk melenyapkan anak tersebut karena akan menjadi beban di keluarganya karena kekurangan yang dimilikinya. Di malam hari dia memikirkan untuk melenyapkan anaknya tersebut. Dia membawa anaknya keluar, kemudian menggali lubang untuk menguburkan anaknya secara hidup-hidup. Beruntungnya, pada saat Damodar akan menguburkan anaknya secara hidup-hidup, tiba-tiba istrinya datang untuk mencegah Damodar melakukan hal itu. Damodar sempat ingin tetap mengubur anaknya itu, sampai akhirnya anaknya menangis. Melihat anaknya menangis, Damodar membatalkan niat untuk melenyapkan anaknya tersebut. Damodar akan mengurus anaknya sampai dewasa nanti. Hari berlalu, Srikan tumbuh menjadi anak-anak. Pada saat itu, ibu Srikan melahirkan seorang bayi laki-laki yang merupakan adik dari Srikan dan lahir dalam keadaan normal tanpa ada kelainan apapun. Srikan sempat dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Pada akhirnya masuk masanya Srikan untuk bersekolah. Dia bersekolah dengan teman-teman yang normal, tapi dengan kekurangan, Srikan tetap pintar di kelasnya. Selesai belajar di kelas, Srikan diajak temannya Mahes bermain kriket. Ternyata itu akal-akalan Mahes untuk membalas ke Srikan karena telah membuat malu Mahes di kelas. Mahes juga meremehkan Srikan dengan menyuruhnya untuk mengemis, karena Srikan tidak akan berguna di masa depan. भीख मांगने की आदत डाल ले ले और एक काम कर आगे जाके वही काम आएगा. Meski demikian, Srikan punya prinsip dia akan berjuang di masa depan. Karena Srikan selalu dikucilkan, pada akhirnya Srikan dipindahkan di sekolah khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Hari berlalu, Srikan memulai di sekolahan khusus untuk anak-anak tunanetra. Di dalam kelas, Srikan selalu dibimbing oleh guru yang bernama Bu Devika. Bu Devika memberi sebuah tongkat untuk memudahkan berjalan Srikan. Bu Devika juga mengajari cara menggunakan tongkat. Singkat cerita, Srikan telah tumbuh dewasa. Dia ditunjuk sebagai ketua di angkatan dia. Srikan menjadi cerdas dan sangat membantu kawan-kawannya. Tiba saat acara perayaan di sekolah, Srikan dipanggil ke atas panggung, tetapi Srikan malah mengolok kepala sekolah karena telah memangkas uang jatah makan mereka semua. Malam harinya, Srikan diusir dari asrama oleh kepala sekolah akibat perkataannya. Setelah itu, Srikan sempat luntang-lantung di jalanan. Dia ketakutan memikirkan perkataan temannya yaitu Mahes bahwa dia dewasa nanti jadi seorang pengemis. भैया ये रख लीजिए. Sampai akhirnya datang gurunya Devika. Dibawanya dia ke rumah Bu Devika. Orang tuanya dihubungi oleh Bu Devika bahwa Srikan telah dikeluarkan dari sekolahan. Tapi Bu Devika akan bertanggung jawab mengurusnya sampai dia selesai pendidikan sekolah. Bu Devika mengajari Srikan dengan rekaman yang dibuatnya untuk didengar oleh Srikan dan dipelajari.
Awal pengumuman masuk kuliah, Srikan mendapatkan nilai tertinggi. Srikan ingin masuk jurusan sains, tapi dia terkendala masalah sistem sekolah yang tidak memperbolehkan seorang tunanetra belajar sains. Pada akhirnya, Srikan menggugat Dewan Pendidikan India agar sistemnya dibenahi dan membolehkan orang tunanetra boleh mengambil kejurusan sains. Di pengadilan, dia berdebat dengan pengacara dari Dewan Pendidikan. Srikan membuktikan bahwa kebutaan tidak menghambatnya dalam belajar sains. Di sidang pengadilan kedua, Dewan Pendidikan menghadirkan kepala universitas yang digugat. Dan lagi, Srikan membuktikan dan membuat terdiam kepala universitas. कुछ पढ़कर कोर्ट को सुनाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं ना? सभी स्टूडेंट्स इसी से पढ़ते हैं। प्रिंसिपल सर, मैं भी आपको एक बुक देना चाहता हूँ। ये ब्रेल में है, मुझे ब्रेल नहीं आती। जैसे आप हमारी बुक नहीं पढ़ सकते, वैसे हम आपकी नहीं। Bu Devika juga mendebat kepala universitas meminta keadilan ke hakim agar bertindak adil dalam mengambil keputusan. Dan pada akhirnya, hakim memenangkan gugatan di pengadilan yang membuat Srikan bersekolah di universitas tersebut. Setelahnya, Srikan membuktikan dirinya dengan menjadi siswa yang sangat berprestasi dan pintar. Srikan mendapat nilai terbaik, yaitu 98% di universitas tersebut. Saat penerimaan penghargaan dari universitas, Srikan lebih memilih memberikan penghargaan itu kepada gurunya Bu Devika atas dedikasinya selama ini yang tulus mengajari Srikan tanpa meminta apapun. Suatu hari, Srikan sedang bermain kriket bersama teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Saat itu juga, Srikan diberitahu oleh pelatihnya kalau ia terpilih untuk mewakili India di ajang turnamen. Saat perjalanan pulang ke rumah, Srikan bertemu dengan Mahesh di bus. Seperti dulu, Mahesh masih mengejek Srikan dan mengatakan dia akan jadi pengemis. Tiba di rumahnya, Srikan disambut oleh ayah dan ibunya. Srikan memberitahu ayahnya bahwa dirinya masuk ke daftar pemain kriket disabilitas untuk negara India. Ayah Srikan menyambut dengan gembira dengan prestasi dari Srikan. Dia berkeliling desa dan memberitahu kepada warga desa bahwa anaknya Srikan masuk ke daftar pemain kriket untuk mewakili negara India. Pada saat berlatih kriket untuk mempersiapkan turnamen, tiba-tiba Srikan ditelepon oleh Bu Devika yang memberitahukan tentang perguruan tinggi yang menghambat Srikan untuk bersekolah karena aturan orang disabilitas tunanetra tidak bisa mengambil jurusan sains dan tidak ada sama sekali kursi untuk tunanetra. Bu Devika memberi saran untuk menggugat kembali di pengadilan, tapi Srikan menolak karena Srikan hanya ingin belajar, bukan untuk bertarung di pengadilan. Bu Devika sempat memberi saran kepada Srikan untuk melamar ke universitas internasional dengan nilai bagus yang dimiliki. Tapi dengan resiko, dia tidak bisa meraih mimpinya bermain kriket mewakili negara India tidak bisa terwujud karena harus meninggalkan India. Srikan tidak mempermasalahkan itu karena pendidikan lebih penting. Setelah itu, dia berpamitan kepada pelatih kriketnya untuk tidak melanjutkan latihannya dan memilih mementingkan pendidikan. Srikan mencoba keberuntungan dengan mengikuti seleksi 4 universitas terbaik di Amerika. Saat itu, Srikan mendapat pertanyaan kenapa dia bisa belajar seperti siswa normal. Lalu Srikan menjawab, setiap orang memang meyakini kalau dirinya tidak bisa melakukan itu. Namun, hal itu justru menjadi pertanyaan lagi untuk dirinya dan membuatnya mempertanyakan kepada dunia kenapa ia tidak bisa. Dan kemudian hal itulah yang memupuk semangat dan kerja keras dirinya yang membuat Srikan seperti sekarang ini. Srikan akhirnya memilih Universitas MIT sebagai tempat belajarnya di sana. Suatu hari saat berada di bandara untuk berangkat ke Amerika, tiba-tiba Srikan mengalami kendala di bagian pemeriksaan boarding. Saat itu, orang tunanetra tidak bisa bepergian sendiri, harus ada yang menemani. Srikan mencoba mencari orang di sekitaran bandara yang mau sebagai sukarela pendamping untuk pergi ke Amerika. Tetapi tetap saja tidak ada yang mau membantunya. Dia sudah berpikir kalau ia mungkin saja gagal melanjutkan belajarnya di MIT jika ia sampai gagal terbang hari itu juga. Akhirnya dia pasrah dan duduk termenung di ruang tunggu. Saat itu Srikan memikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa pergi sendiri. Akhirnya dia menghampiri kepala bagian bandara yaitu Tuan Rafiz. Dia menjelaskan bahwa kekurangan dia tidak menghambat untuknya pergi sendiri. Dia menceritakan situasi yang akan dihadapinya nanti dan menjelaskan dengan rinci dari awal masuk ke pesawat.
Kemudian dia berjalan mempraktikannya tanpa bantuan apapun. Dia mendapat tepuk tangan dari semua orang di ruang tunggu. Akhirnya dia diperbolehkan untuk berangkat. Tiba di Amerika, Sri Khan menikmati kehidupannya di sana. Ia sangat bersemangat menimba ilmu di universitas tersebut. Dia mendapat sambutan dari universitas tersebut di hari pertama dia masuk, dan dia juga mendapat teman di kelasnya. Selain itu, Sri Khan mengalami kehidupan baik di Amerika. Dia melakukan segalanya dan membuktikan bahwa orang yang mengalami gangguan penglihatan bisa melakukan segalanya dengan baik. Semua orang berkata Sri Khan bisa melakukan semua hal. अमेरिका में मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी हर वो चीज कर रहा था जो दुनिया की नजरों में रहते श्री कांट आई सेड श्री कैन Suatu hari, Sri Khan duduk bertiga dengan temannya. Tiba-tiba dia diajak bermain kriket. Tanpa ia sadari, ia memikat pelatih kriket untuk merekrutnya untuk bermain sebagai perwakilan dari universitas. Dan dia berhasil memecahkan rekor pukulan terjauh. Suatu hari, Sri Khan duduk bertiga dengan temannya. Tiba-tiba ia mendapat pesan masuk yang dibaca oleh temannya. Dia Swati dari Universitas Hyderabad, mahasiswa jurusan ilmu kedokteran. Yang ternyata wanita itu menyukai Sri Khan karena telah menginspirasi selama ini. Setelah lulus perkuliahan, Swati menelpon Sri Khan untuk mengucapkan selamat dan Swati berencana datang ke Amerika dan mengajak bertemu Sri Khan. Hari itu dia bertemu dengan Swati dengan diantar dua sahabatnya. Swati dan Sri Khan melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan mobil. Dengan hati senang dan berbunga, mereka berdua melakukan semua hal. Berfoto bersama dengan anggota motor yang mengikutinya, berbelanja di minimarket, dan jalan-jalan berdua. Mereka juga menari di pinggiran danau yang membuat mereka senang dan saling nyaman satu sama lain. Hari selanjutnya di pagi hari saat Swati dan Sri Khan pergi berdua, tiba-tiba Bu Devika menelpon untuk mengucapkan selamat kepada Sri Khan setelah kelulusan dirinya. Saat itu, Sri Khan memberitahu Bu Devika bahwa dirinya setelah lulus banyak wawancara untuk meminta dirinya bekerja. Sementara Bu Devika mengharapkan Sri Khan untuk kembali ke India. Tapi Sri Khan menjawab di sana dia tidak akan bisa bekerja. Dia lebih dihargai di negara orang ketimbang di India. मैं तो चाहिए नहीं ना इंडिया को जरा बस प्रे करना कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए All the best for your interviews. थैंक यू टीचर Setelah sampai di tempat Sri Khan, Swati mencoba membujuk Sri Khan untuk pulang ke negaranya. Karena menurut Swati, dia adalah inspirasi untuk banyak orang. Dia berharap besar akan perubahan yang dibawa Sri Khan untuk kalangan tunanetra. Seperti apa yang dia lakukan saat ini dengan semangat pantang menyerahnya dalam belajar. Sri Khan sebelumnya ragu apakah dirinya bisa untuk melakukannya. Pada akhirnya Sri Khan memutuskan untuk pulang ke negaranya, India. Sri Khan dan Bu Devika mencoba mencari tempat untuk membuka pusat komputer bagi penyandang tunanetra. Tapi itu terkendala harga sewa yang terlalu tinggi yang tidak mampu untuk dibayarkan oleh Sri Khan. Dia membatalkan penyewaan itu karena harga yang terlalu mahal. Selesai melihat tempat sewa, mereka pulang dan bercerita santai di atas balkon rumah Bu Devika. Sambil membahas tentang sistem pendidikan yang susah, dia mengetahui persis tidak ada sekolah atau pusat pelatihan yang akan menerima jika tidak punya uang. Sembari tertawa, dia berterima kasih kepada Bu Devika atas dedikasinya mengajarkan pelajaran kepada Sri Khan sampai membuat Sri Khan berada di posisi sekarang. Saat itu, Bu Devika bilang kepada Sri Khan untuk membuat sistem pembelajaran sendiri. Ia berpikir kalau bisa belajar mengapa tidak mengajar. Yang akhirnya ada ide inspirasi untuk membuat sekolah tunanetra di rumah Bu Devika. हाँ पर उससे पहले मैंने बोला ना कि मैं घूमता फिरता था तो वो ओरिजिनल आइडिया है थोड़ा राइट में खींचो. थोड़ा राइट में खींचो नहीं यार राइट से ऊपर ये ठीक है हाँ फिक्स कर दो Perfect. Singkat cerita, akhirnya sekolah tunanetra di rumah Bu Devika terrealisasi. Sekolah itu bernama Sri Devi. Setelah 6 bulan berlalu, belum ada perusahaan yang mau menampung lulusan dari sekolah Sri Devi untuk bekerja. Bu Devika sempat menyerah karena belum ada perusahaan yang mau menampung sama sekali. Bu Devika dan Sri Khan bercerita akan tentang ke depan karena sistem yang dalam kekacauan. Tapi Sri Khan dengan lantang dia akan membuat lapangan pekerjaan dengan membuat kertas kemasan daur ulang.
Beberapa waktu berlalu, saat itu Sri Khan mendapat penghargaan dari Presiden India Abdul Kalam. Presiden sangat mengapresiasi akan prestasi dari Sri Khan. Tapi Sri Khan bilang ke Presiden mengingat dulu bagaimana dia direndahkan karena kekurangan yang ia miliki membuatnya selalu diremehkan di negara sendiri. Tetapi Presiden mengapresiasi Sri Khan dengan menginvestasikan uangnya pada Sri Khan. Dia percaya akan apa yang dilakukan Sri Khan adalah yang terbaik. Presiden memberi pesan kepada Sri Khan, jadilah baik dan berbuat baik. Sri Khan menerima investasi dari Presiden. Selanjutnya, Sri Khan bertemu dengan investor Tuan Rafiz. Mereka berbincang tentang bisnis kertas kerajinan pengepakan. Rafiz sempat ragu akan bisnis yang diide oleh Sri Khan, tapi Sri Khan memberi penjelasan bahwa ide ini akan berjangka panjang. Dan Sri Khan juga menjelaskan bahwa Presiden sudah berinvestasi kepada Sri Khan. Sri Khan dan Rafiz selalu mengecek sebuah pabrik yang sudah lama tidak dipakai. Mereka berbincang di dalam mobil atas ide dari Sri Khan yang akan bertumbuh pesat. Bagaimana pertumbuhan pasar pengemasan di India yang nantinya akan mempunyai pasar berkembang di Amerika. Di perjalanan mereka tiba-tiba terhenti oleh seorang pengemis tunanetra yang meminta-minta. Rafiz sempat akan memberi uang kepada pengemis, tetapi dicegah oleh Sri Khan. Ayah, anda ke madad karo. Devud memu. पैसे दे रहे हो? मुझे दो. साहब जॉब देंगे तुम्हें. Dia lebih memilih menawari pekerjaan untuk si pengemis itu nanti. Singkat cerita, akhirnya terwujud pabrik yang sudah mereka rencanakan dan diisi oleh pekerja para disabilitas yang bekerja dan sudah dilatih terlebih dahulu oleh Sri Khan. Pabrik itu bernama Bolan Industry. Sri Khan memberitahu gurunya bahwasannya dirinya mendapat pesanan pertamanya. Tiba-tiba ada kendala masalah tentang tagihan listrik yang menunggak yang membuat pabriknya disegel. Karena hal itu, Sri Khan datang ke kantor listrik untuk menjelaskan bahwa saat itu gedung masih di bawah pengawasan pemilik sebelumnya dan dirinya baru saja memulai pabrik tersebut. Tiba saat itu, OB mengantar minum ke ruangan dirinya melihat Sri Khan dan langsung memuji atas inspirasinya sekarang ini terhadap orang tunanetra. OB itu sangat berterima kasih. Akhirnya kepala listrik itu menyadari dan memberi keringanan kepada Sri Khan untuk memulai lagi pabriknya, tetapi harus membayar semua biaya dalam waktu 1 tahun. Akhirnya pabrik itu berjalan normal kembali, dan banyak yang mengorder terhadap pabrik tersebut. Mereka merayakannya dengan gembira, dan hutang listrik pun terselesaikan. Saat perayaan 1 tahun Bolan Industry, banyak media wartawan yang datang untuk mewawancarai Sri Khan. Tapi media malah lebih mengapresiasi Rafiz yang berani berinvestasi kepada Sri Khan, yang dulunya Sri Khan tidak dipercaya oleh perusahaan manapun. Suatu hari datang Mahesh ke perusahaan Sri Khan. Dia meminta pekerjaan kepada Sri Khan. Sri Khan menjelaskan bagaimana dia dulu dilecehkan oleh Mahesh. Sekarang Sri Khan membalas mengucilkan Mahesh yang sekarang mengemis meminta pekerjaan terhadapnya. Sri Khan menolak mentah-mentah Mahesh yang dulu sempat menghina dirinya. Rafiz sempat kecewa dengan cara Sri Khan yang menolak dan membuat malu Mahesh di tempat umum. Sri Khan sempat memikirkan perkataan wartawan yang menyebut Rafiz adalah pahlawan sejati yang berani berinvestasi kepada Sri Khan. Tapi Sri Khan berpikiran ini adalah kerja keras dirinya dan ini semua ide dari Sri Khan. Dia berpikiran ini kerja kerasnya dan dia tidak butuh Rafiz, sebaliknya Rafiz yang membutuhkan Sri Khan. Sri Khan dan Rafiz meninjau pabrik yang lama tidak dipakai untuk membuat cabang dari Bolan Industry 2. Rafiz sempat menolak akan ide Sri Khan membuat kembali pabrik, tetapi Sri Khan tetap bersikeras membuat pabrik cabang. Mereka bekerja sama dengan Tuan Venugopal. Singkat cerita, Bolan Industry 2 sudah dibuka. Sri Khan memberi hadiah kepada orang tuanya dengan membangunkan rumah di desanya. Orang tua Sri Khan sempat mengenang masa lalu yang sempat akan mengubur Sri Khan hidup-hidup akibat kebutaan yang dialaminya. Di waktu bersamaan, Swati mengunjungi Sri Khan di India. Sri Khan dan Wati saat itu bermain di tempat Rafiz.
Saat sedang menonton televisi, tiba-tiba ada pengumuman tentang penghargaan keunggulan bisnis yang didapatkan oleh Reliance Industries. Istri Rafiz sempat berbicara bahwa setelah ini Bolan yang akan mendapatkan penghargaan. Akan tetapi ditepis oleh Rafiz, karena ia beranggapan pabriknya ini baru berdiri. Istri Rafiz sempat bertanya, kenapa kita tidak bisa memenangkan penghargaan? Dengan nada sombong, Sri Khan menjawab, dia yang akan melakukan semua ini. Setelah itu, Sri Khan dan Swati pergi meninggalkan rumah Rafiz dan akan pergi ke bandara untuk mengantarkan Swati. Saat di bandara, Swati memberitahu ke Sri Khan dia kecewa akan perkataan yang diucapkan Sri Khan terhadap Rafiz karena menurutnya Rafiz yang telah membantu Sri Khan selama ini. Ia mengingatkan Sri Khan supaya jangan sampai Sri Khan kehilangan orang terbaiknya. Akan tetapi di pikiran Sri Khan dia bisa memenangkan penghargaan itu. Dia akan melakukan segalanya untuk memenangkan penghargaan itu. Sri Khan bertemu dengan Menteri India di pabriknya yang bernama Reddy. Rafiz tidak menyukai pertemuan Sri Khan dengan Menteri karena ini hanya akan menguntungkan Menteri. Menurut Rafiz, Bolan pabrik baru dan harus fokus akan pengembangan bisnis. Di saat bersamaan, Tuan Venugopal menelpon Sri Khan menanyakan akan uang investasi yang dikatakan akan diberikan dalam waktu 6 bulan. Tetapi Sri Khan selalu menghindarinya. Sri Khan sempat mengancam Tuan Venugopal bahwa dia akan bunuh diri akibat tekanan darinya dan akan memasukkan Tuan Venugopal sebagai tersangka. Bu Devika dan Rafiz sempat kaget akan perubahan drastis yang dialami Sri Khan. Kini ia terlihat berbeda. Saat sedang bertemu dengan Menteri India, Venugopal terus menelpon Sri Khan. Tetapi Sri Khan terus menghindar dan dia meminta tolong kepada Menteri untuk mengurus Venugopal dengan cara mengundang polisi yang pada akhirnya dicegah oleh Rafiz. Bu Devika sempat berbicara sesuatu dengan Rafiz tentang sifat Sri Khan yang tidak akan mau meminta maaf. Bukannya Sri Khan tidak mau, tetapi dia tidak tahu caranya. Akhirnya, Rafiz yang meminta maaf terhadap Tuan Venugopal dan berjanji akan melunasi hutangnya. Dan sebagai gantinya, Sri Khan akan meminta maaf terhadap Tuan Venugopal. Keesokan hari di rumah Bu Devika, Sri Khan akan pergi untuk bertemu dengan Menteri Reddy. Dia diberi nasihat akan Rafiz yang selama ini memikirkannya. Tetapi Sri Khan dengan keras kepala berkata bahwa dirinya lebih hebat yang menyebabkan Menteri memilihnya untuk bekerja sama. Sri Khan juga bilang tidak ada yang perlu mengkhawatirkan dirinya. Lalu Sri Khan mencoba berjalan dengan tidak menggunakan tongkat. पर तुम तो गिर गए श्री। तुमने तो कहा था कि तुम संभाल लोगे, वो भी अपने ही घर में। Akan tetapi dirinya menabrak meja yang sengaja ditaruh oleh Bu Devika. Lalu Bu Devika membalikan perkataan Sri Khan bahwa dirinya masih butuh orang lain. Sesampainya di kantor menteri, Sri Khan disambut oleh Bu Reddy yang sangat semangat sekali menyambut kehadiran Sri Khan. Lalu mereka duduk di sebuah ruangan. Bu Reddy menyiapkan poster yang bertuliskan, "Dia buta tapi tidak kotor. Saya mungkin buta tapi saya mendukung Anda." Lalu Bu Reddy menanyakan bagaimana dengan poster tersebut dan mengatakan selamat datang di Festival Rastriya Swarna. Lalu Sri Khan memberi pertanyaan kepada Bu Reddy. Apakah dia memberi Sri Khan kesempatan untuk pekerjaannya atau keterbatasan dirinya? Lalu Bu Reddy menjawab, pengusaha yang lebih berpengaruh daripada Sri Khan sudah berbaris di belakangnya. Jika ini tentang pekerjaan, ia hanya akan meminta Sri Khan untuk menyumbang. Bu Reddy memberi kesempatan ini karena kebutaan Sri Khan adalah kekuatan untuk memenangkan kursi politik. Sambil terdiam, Sri Khan memikirkan perkataan Bu Devika. Selama ini Bu Reddy hanya memanfaatkan dan membutakan pikirannya. Dia sambil memikirkan masa lalunya yang membuatnya bisa sampai di titik ini sekarang, yang membuat Sri Khan membatalkan perjanjian dengan Bu Reddy. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini Rafiz yang telah mendukung dan berinvestasi terhadap dirinya, guru Devika yang sudah mengajarinya untuk berjalan, dan dirinya mencoba lari tanpa dukungan mereka itulah kejatuhan sebenarnya. Lalu Sri Khan pulang dan menemui Bu Devika untuk meminta maaf atas kejadian yang membuat dirinya berubah. Dia juga menemui Rafiz untuk meminta maaf juga. Sri Khan memeluk Rafiz untuk meminta maaf. Dia secara langsung meminta bertemu Venugopal untuk melunasi hutang perjanjiannya. Tidak lupa dia meminta maaf kepada Swati. Setelah peristiwa itu, ada perubahan besar datang untuk bekerja sama dengan Bolan Industries.
Pada saat acara penghargaan keunggulan bisnis dalam kategori khusus ternyata jatuh kepada Bolan Industri, Sri Khan lalu naik ke atas panggung untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Dalam pembicaraannya, dia berterima kasih kepada orang tuanya, Bu Devika sebagai gurunya yang selama ini telah mengajarinya untuk berkembang sampai bisa bersekolah di MIT, lalu kepada Rafiz yang telah percaya dan berani berinvestasi kepadanya. Tidak lupa kepada Swati yang sudah mencintainya tanpa memandang bahwa Sri Khan penyandang disabilitas. Dia berpesan kepada tamu undangan yang hadir, merupakan impian dirinya untuk mendapat penghargaan ini. Bisnis hanyalah sebuah ide dan ide tidak terlihat. Kita semua buta dari sudut pandang itu, sehingga ia meminta semua orang untuk tidak menilai dirinya untuk visi tersebut. Dan jika menurut mereka dirinya tidak layak, mereka dapat memberikan ini kepada orang lain. Sri Khan akan bekerja lebih keras dan kembali lagi untuk menerima kategori penghargaan umum. Dia tidak menginginkan simpati, tapi menginginkan kesempatan yang sama. Dan untuk itu, dia akan terus berjuang sampai akhir. Dia meminta kesetaraan yang sama. Dan dia tidak mau menerima penghargaan itu karena penghargaan itu merupakan penghargaan khusus. Seperti itulah kisah tentang seorang anak yang memiliki keterbatasan khusus yaitu tunanetra, tapi tidak menghalangi semangatnya untuk menimba ilmu. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.